seperti biasa saya akan membuat keyakinan kelas. Kamu tahu apa manfaat dari keyakinan kelas itu atau tujuannya? Apa kira-kira keyakinan dari tujuan dari keyakinan kelas? Oke? Untuk membuat kenyamanan kelas. Untuk membuat kelasnya nyaman. Jadi kita dengan ada keyakinan kelas sehingga kelas itu menjadi nyaman. Apa lagi? Untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Apa lagi? Buatlah. Untuk membentuk karakter siswa yang lebih baik. Apalagi yang keempat? Untuk menjaga kebersihan kelas. Artinya dengan kelas bersih kita menjadi nyaman. Yang kelima terakhir aja. Apalagi tujuan kita? Biar terasa aman. Jadi kalau kita terasa aman, ya, dengan adanya keyakinan kelas, maka kelas ini menjadi aman, nyaman, dan kamu pun tenang. Oke? Oke, di sini sebelum kita diskusi apa keyakinan kelas, saya meminta kamu untuk mengisi kertas ini. Tulis satu saja apa yang mau kamu buat, apa yang kamu inginkan dari kelas ini. Apa keyakinan kelas yang kamu inginkan dari kelas ini? Bisa? Oke. Nanti sudah dibuat satu, langsung tempelkan di papan tulis sebelah kanan. Buat satu saja. Buat nama ya, apa buat nama ya? Yang udah tulis langsung tempel di depan papan tulis sebelah kanan. Yang sudah siap boleh letakkan di depan sini. Tolong satu orang bisa sama sekretaris di sebelah untuk menuliskannya. Oke, setelah kawan-kawan kamu dan kamu meletakkan kertas ini di depan, sekarang kita lihat apa saja yang telah diinginkan di dalam kelas kita. Oke, yang pertama tulis kawan-kawannya disiplin saat berada di dalam kelas. Disiplin saat berada di dalam kelas. Ini artinya masuk kelas ya? Atau semuanya disiplin dalam kelas itu artinya membuka tugas, datang kelas. Apa pengertiannya nih? Nah, disiplin dalam kelas itu umum ya? Oke, secara umum. Lanjut. Disiplin dalam kelas. Ingin kelas kompak.
waktu. Dan tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Yang keempat, masuk kelas tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Memiliki etika di lingkungan sekolah. Jadi kompaknya ya. Oke. Waktu masuk kelas selalu menciptakan suasana damai. Selalu menciptakan suasana damai dan nyaman. Oke, yang terakhir, berpakaian lengkap. Berpakaian lengkap sesuai dengan harinya. 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 Oke. Nah, ini yang ditulis Amiranda. Yang ditulis Amiranda, kesimpulan dari yang kamu buat. Kira-kira keyakinan mana yang lebih tepat yang akan kita lakukan? Nomor berapa? Nomor 1. Oke, Amiranda tulis sama dengan langsung mau bikin aja disiplin, ya kan? Berarti intinya artinya disiplin, baik waktu, baik tugas, semuanya. Yang penting artinya semuanya disiplin. Disiplin itu ada tepat waktu. Apalagi? Nomor 8. Nomor 8, berpakaian lengkap sesuai dengan hari yang ditentukan. Berarti apa kira-kira kita? Harus rapi. Harus rapi. Oke, harus rapi. Apa lagi kira-kira? Menjaga kebersihan. Apa kira-kira kita tuh? Menjaga kebersihan berarti tetap menjaga kebersihan. Dan tentunya semuanya, baik buang sampah pada tempatnya, baik kaca dilap, meja tidak ada sampah, itu namanya menjaga kebersihan. Oke, apa lagi? Nomor 6, memiliki etika. Ini yang paling penting. Yang paling penting dalam sekolah ini penting. Kalau soal terima tidaknya kamu pelajaran itu nomor terakhir. Yang penting sekali itu etika kamu, moral kamu itu harus dibentuk dengan baik. Dengan etika yang baik pasti kelas ini aman. Oke, kita simpulkan. Maka keyakinan kelas nanti kita letakkan di belakang. Keyakinan kelas kita akan kita gunakan selama pembelajaran di kelas selama setahun. Ya, pembelajaran yang kita pakai selama setahun nanti letakkan di belakang kelas. Ada mading tuh, bagus kayak gitu. Oke, apa saja? Yang pertama disiplin, membuat karakter yang baik, kemudian menjaga kebersihan, kemudian harus rapi, kemudian apa lagi? Menciptakan suasana yang damai. Tidak ada bertengkar di kelas. Tentunya satu-satu kelas sudah. Oke, alhamdulillah sudah terbentuklah keyakinan kelas kita untuk setahun.
Selamat siang, Bun. Siang. Bun, tadi pas saya ke toilet, saya melihat beberapa siswa sedang merokok, Bun. Oke, kamu melihat di toilet mana? Di toilet labor biologi, Bun. Oke, dekat labor biologi sana. Mereka Iya, Bu. merokok di jam pelajaran. Betul, Bun. Oke, terima kasih info yang kamu berikan. Sebentar lagi saya langsung ke sana. Kamu kembali ke kelas. Oke, Bun. Siapa yang di dalam? Saya Bunda. Ngapain kamu dalam? Duduk-duduk Bun. Duduk-duduk. Kok di WC kamu duduk-duduk? Kamu merokok, Rizky? Maaf Bun. Kan ini jam pelajaran. Kamu merokok di sini? Gurunya lagi sakit Bun. Oke, baik kamu ke kelas. Nanti jam keluar main kamu ketemu saya ya. Ya Bun. Oke, silakan ke kelas. Maaf ya Bun. Selamat siang Bun. Siang. Oke, silakan duduk. Ya Bun. Gimana Rizky? Apakah kamu hari ini sudah makan? Sudah Bun. Sudah, alhamdulillah. Yang penting makan dulu ya, biar kamu belajarnya lebih semangat lagi. Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Tahu Bun, tadi saya ikutan merokok sama Bunda. Oke, kenapa kamu merokok tadi? Tadi saya suntuk di kelas Bun, jadinya terus banyak juga masalah keluarga. Baru kelas ribut, jam kos, jadi saya merokok Bun. Oh, jadi ketika jam kelas kosong, kamu langsung ke kamar mandi merokok? Iya Bunda. Oke. Oke, menurut Ibu wajar jika kamu suntuk, kamu mencari tempat yang sepi untuk menenangkan pikiran. Ibu pun seperti itu juga. Kalau Ibu suntuk, Ibu ada masalah banyak, Ibu pasti juga mencari tempat yang sepi untuk menenangkan pikiran. Kira-kira alasan lain kamu merokok itu kenapa? Saya soalnya banyak makan kan Bun, jadi bibir saya pahit Bun, jadi pengen merokok gitu, soalnya udah kebiasaan. Oke, jadi kamu mau merokok tadi itu karena kamu rasa bibir kamu tuh pahit, maka kamu cari tempat yang kosong untuk merokok. Iya Bun. Oke, itu alasan lainnya ya. Iya Bun. Kamu merokok ini kira-kira orang tua kamu tahu nggak? Tidak Bun, soalnya kan yang merokok nggak ada Bun di rumah, jadi cuma saya sendiri. Kalau ketahuan saya Bun habis. Oh, jadi kalau kamu merokok ketahuan sama orang tua kamu kena marah sama orang tua? Iya Bun. Oke, baiklah, saya memahami apa yang kamu lakukan. Ibu juga mengerti kenapa kamu merokok. Tapi untung kamu merokok sendiri, tidak kamu bawa kawan-kawan kamu yang lainnya, sehingga yang bermasalah cuma kamu sendiri. Nah, sekarang Ibu tidak akan mencari kesalahan kamu yang lebih dalam lagi. Kita di sini sama-sama mencari penyelesaian masalah kamu ini guna memperbaiki apa yang telah kamu lakukan. Baik Bun. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas. Kira-kira apa yang kamu lakukan ini sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bun. Tidak. Nah, menurut kamu, keyakinan kelas yang sudah kamu langgar itu yang gimana? Saya sudah melanggar keyakinan kelas Bun, kalau tidak boleh merokok. Ya, jadi kamu telah melanggar keyakinan kelas, tidak boleh merokok. Keyakinan kelas apa lagi yang telah kamu langgar? Melanggar peraturan sekolah Bun. Oke, kamu juga sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, dengan kamu melanggar keyakinan kelas kita, serta kamu melanggar peraturan sekolah, apakah kamu siap menerima kamu akan diproses di BK? Siap Bun, saya siap menanggung konsekuensinya. Oke, alhamdulillah. Senang saya mendengarkannya. Saya berjanji nanti tidak akan merokok lagi Bun di sekolah. Alhamdulillah, tepat sekali tindakan yang sudah kamu lakukan. Saya berharap kamu nanti akan menjadi contoh bagi adik-adik kelas kamu. Di sini, kamu ke sekolah untuk belajar, bukan untuk melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat atau peraturan sekolah yang telah diberikan. Siap Bun, saya akan berubah dan tidak akan merokok lagi di sekolah. Oke, baiklah. Alhamdulillah kamu telah berjanji dengan saya. Nanti kamu saya lanjutkan kepada guru BK untuk diproses dengan baik ya. Siap Bun. Oke, alhamdulillah. Silakan kamu balik ke kelas, belajar seperti biasa. Ya Bun. Siap Bun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang apa itu budaya positif. Salah satu tentang budaya positif. Oke, untuk budaya positif ada nilai kebajikan atau nilai kebaikannya yang akan dicapai, yaitu pasti profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu harus kita miliki, kita harus kuasai untuk berpihak kepada murid tadi. Kemudian profil pelajar Pancasila ini dia beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu profil pelajar Pancasila. Ini yang kita sampaikan kepada proyek ya. Kemudian proyek-proyek nilai kebajikan ini dia. Ini yang harus kita bentuk kepada siswa, bagaimana sikap peduli, rajin, integritas dan rasa hormatnya. Tuh, itu komitmen, percaya diri. Kalau saya tadi visi saya itu percaya diri, kata kunci saya percaya diri. Kemudian boleh dermawan, semangat, kreatif dan semuanya. Inilah nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh murid kita. Itu namanya budaya positif di sekolah. 5 posisi kontrol tadi yang saya sampaikan kepada Ibu Ratna, saya menyajikan video tadi tapi nggak bisa dibuka karena mungkin sinyal kali, pada pakai paket. Nggak apa, nanti kamu nengok videonya langsung aja ya. 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Jadi kita boleh menggunakan hukum fisik atau verbal atau mulut boleh. Tapi ini memang langkah terakhir yang udah kira-kira udah jemu, udah buntu kita menghadapi anak ini, mungkin seperti itu. Kemudian orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Tujuannya satu, untuk mencapai apa yang kita inginkan, disiplin atau agar anak itu tepat waktu semuanya. Itu tujuannya dari menghukum. Kemudian contoh kata-katanya, patuhi aturan saya atau awas, itu verbal. Kemudian kamu selalu salah saja, pasti selalu terakhir selesai. Kesannya kita marah, itu verbal. Atau udah kamu capek saya kamu lari, itu menghukum. Kemudian 5 posisi kontrol lainnya, membuat merasa bersalah. Contohnya misalnya kita, aduh nak, nanti dengan kamu buat seperti ini ibu yang kena amarah kepala sekolah. Itu dia, itu namanya pembuat merasa bersalah. Jadi kontrol guru itu ada namanya pembuat merasa bersalah. Dia melemah aja, artinya dia minta dikasihani sama murid. Tolong anak, gara-gara kamu nanti kamu ribut di kelas, pecah pintu dibuat kepala sekolah. Artinya siswa guru itu meminta perlindungan dari murid. Itu namanya kontrol dari pembuat masa bersalah. Semoga kita nggak ada kayak gini ya. Oke, yang kemudian teman. Teman nih, saya sering lihat teman di Ratna nih. Dia mau merangkul anak untuk membawa kepada kebajikan tadi. Bagi kita membawa dia, kita berteman dia. Artinya kita tidak ada batasan, tapi ada batas sedikit antara seorang guru dan murid. Itu teman. Ini bagus juga kita pakai untuk kontrol sebagai seorang guru. Kemudian pemantau. Memantau itu kita hanya melihat, kita melihat apa kira-kira yang kamu lakukan, konsekuensinya apa, kita hanya mantau aja, jangan dibuat kayak gitu, gitu aja. Itu memantau, oke? Atau menasihati istilahnya tuh, memantau tuh. Manajer, kontrol untuk seorang guru yang paling bagus adalah manajer, tapi ini memang kadang-kadang sulit kita jalankan sepenuhnya kepada siswa, karena ini memang butuh-butuh kesabaran, betul-betul kita mengakui kesalahan anak itu apa yang dibuatnya dan kita benarkan. Karena kita kan, kamu Pak Pagar enak, kamu salah tuh gini-gini, kita salahkan. Jadi seorang manajer tuh kayak gitu. Kamu Pak Pagar, saya nggak marah sama Pak Pagar. Nanti kalau kamu patah bagaimana? Sebaiknya kamu putar. Itu manajer. Saya rasa tidak seperti itu. Kita berami ketawa. Oke, jadi posisi kontrol yang paling terbaik untuk seorang guru itu adalah di manajer. Ya, jadi itulah posisi kontrol yang kita lakukan. Baiklah, budaya positif selanjutnya itu adalah disiplin positif. Disiplin positif itu adalah cara menerapkan disiplin di mana bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memperdayakan murid dengan melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Itu disiplin positif. Kemudian motivasi, perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari online. Yang kedua ini merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu adalah motivasi internal. Jadi motivasi itu ada 3, terbagi 2 juga, yaitu eksternal dan internal. Lanjut, kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ada 5. Yang pertama yaitu kasih sayang, rasa ingin diterima. Yang kedua, kekuasaan. Yang ketiga, bertahan hidup. Yang keempat, kesenangan. Dan kelima, kebebasan. Itulah 5 kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung. Secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga dengan memberikan perlindungan. Kemudian kebutuhan manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan fisiologis juga, yaitu rasa diterima dan dipedulikan. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain. Artinya kebutuhan yang ingin diperhatikan, itu kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan kekuasaan atau penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang, di mana dia akan mencapai sesuatu untuk mencapai kompeten, kemudian menjadi terampil, memimpin, berprestasi, dan ingin diakui. Selanjutnya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan dia, apa yang mau dipilihnya. Kebutuhan bebas itulah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki satu mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Itu kebutuhan kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari senang, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Jadi kebutuhan kesenangan itu ia ingin mencari suatu hiburan. Itu adalah kebutuhan manusia dalam bentuk kesenangan, artinya kebutuhan dia ingin merasa senang. Selanjutnya, budaya positif itu adalah keyakinan. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif dan didasari dengan motivasi dari dalam diri, berarti motivasi internalnya. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya keyakinan kelas itu ditemukan di dalam beberapa murid yang dimana mereka menentukan nilai kebajikannya. Selanjutnya, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas. Jadi dari kesepakatan kelas terbentuklah sebuah keyakinan kelas yang merupakan diyakini oleh guru dan murid secara bersama-sama. Mengenal cara merumuskan keyakinan kelas, murid menulis keyakinan yang mereka inginkan. Guru dan murid mengulas keyakinan telah tertulis. Guru dan murid memilah keyakinan kelas yang penting. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Itu teknik atau cara menentukan keyakinan kelas. Diharapkan dengan keyakinan kelas memudahkan guru dalam mengelola kelas, mengefektifkan pembelajaran, serta menumbuhkan disiplin murid. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Dengan restitusi, guru dapat membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah melakukan salah. Penekanannya bukanlah bagaimana perilaku itu untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai dari kebajikan. Tadi nilai kebajikan sudah kita sampaikan pada nilai kontrol pada guru. Kemudian segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Oke, segitiga restitusi ini bisa disajikan nanti di YouTube saya. Bagi Bapak Ibu ingin melihat apa segitiga restitusi itu, bisa buka YouTube saya nanti di Army Iswari. Kemudian dalam langkah-langkah segitiga restitusi itu ada namanya menstabilkan identitas, yaitu cara kita mengatakan pada anak murid, meyakinkan kepada anak murid dengan cara mengatakan kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi bahasa kita tidak bahasa membuat mereka merasa bersalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita memastikan kesalahan yang mereka perbuat dengan mengajarkan mereka kepada stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan yang telah dilakukannya. Kata-kata yang bisa kita lakukan, misalnya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Artinya kita masih membenarkan kelakuan pada anak itu, tapi jangan sampai melakukan lebih daripada itu. Itu validasi kesalahan. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi bahasa kita itu tidak terlalu menekankan kepada anak sehingga dia tidak merasa bersalah berat dengan tindakan yang dilakukannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu adalah teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika sukses, telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2 tadi. Kata-kata yang lebih enak kita buat dalam menanyakan keyakinan, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas, apa nilai umumnya. Oke. Terima kasih dari Ibu, saya sampaikan materi segitu saja. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ibu ya. Semoga kuenya enak ya.